Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oh iya, minggu kemarin ada tugas apa enggak dari Ibu? Ada. Tugas apa? Membaca teks narasi. Judulnya apa? Ruang dimensi alfa. Ya benar, berarti kalian mengerjakan kan? Ya. Oke, nanti kita akan ulas tugas dari minggu kemarin ya. Sekarang kita akan belajar mengenai teks narasi. Yang tadi kalian sudah sebutkan teks narasi atau cerita imajinasi. Teks narasi itu berupa jenis teks yang berisi tentang karangan yang menceritakan tentang sebuah kisah yang diceritakan secara kronologis atau secara berurutan sesuai dengan keinginan penulis. Jadi teks narasi itu berisi teks imajinasi, khayalan dari penulis yang dituangkan melalui tulisan atau cerita yang dinamakan cerita imajinasi atau teks narasi. Begitu kan? Itu pengertiannya ya. Kemudian ada dua, fantasi aktif sama fantasi pasif. Fantasi aktif itu fantasi berupa gaya imajinasi kita yang mampu kita kendalikan dan mampu kita kendalikan sesuai dengan pikiran dan kemauan kita. Kalau fantasi pasif sebenarnya bisa dikendalikan, cuma dia tidak ditanggapi atau tidak direspon melalui wajah yang ada dalam pikiran kita, sehingga fantasinya itu bersifat pasif. Itu fantasi pasif. Fantasi aktif contohnya itu seorang pelukis, seorang penulis, itu contoh fantasi aktif. Kemudian fantasi pasif itu contohnya melamun. Melamun itu kan kita berhayal, cuma berhayal-hayal, tapi nggak ada action, nggak ada geraknya. Cuma berhayal, ya berhayal setinggi-tingginya, tapi nggak ada geraknya, mau diapakan hayalan kita seperti itu. Itu melamun. Itu namanya, itu contoh fantasi pasif. Kalau fantasi aktif tadi pelukis kan pasti dia tidak asal melukis, dia pasti berhayal dulu, berpikir dulu, mau menggambar ini harus ini, yang tepat bagian mananya. Itu pelukis, itu contohnya pelukis sama penulis. Kemudian kita akan berbicara mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu artinya unsur yang berada di dalam teks cerita tersebut. Jadi unsur tersebut itu yang membangun dalam cerita narasi tersebut. Ada berapa? Ada berapa ini? Ada 5 ya. Pertama tokoh, kedua latar, ketiga alur, keempat tema, dan kelima amanat. Tokoh itu terdiri dari protagonis, antagonis, tokoh utama, dan tokoh figuran. Pernah dengar tokoh protagonis, antagonis, dan figuran tokoh utama? Pernah. Protagonis itu tokoh yang apa ya? Yang baik. Antagonis Yang jahat. Kemudian tokoh utama itu tokoh yang menjadi pusat sentral dalam cerita. Kalau figuran, tokoh yang netral. Kalau pernah dengar cerita Bawang Merah Bawang Putih? Pernah. Nah, tokoh protagonisnya siapa? Bawang putih. Protagonis? Bawang putih. Ya. Bawang antagonis? Bawang merah. Figurannya? Ada figuran nggak dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih? Ada. Siapa? Coba. Teri. Kan, ya, itu figurannya. Tokoh utamanya Bawang Putih juga termasuk utama karena Bawang Putih itu menjadi pusat sentral dalam cerita tersebut. Nah, kemudian lanjut ya. Latar ada 3, latar tempat, waktu, sama latar suasana. Latar tempat berhubungan dengan tempat di mana peristiwa itu terjadi, di mana cerita itu terjadi. Nah, berarti kan berhubungan dengan misalkan tempat sekolah, hutan, taman, rumah, itu tempat. Kemudian latar waktu itu contohnya berkaitan dengan hari, detik, jam, menit, itu waktu. Berarti misalkan ceritanya bercerita pada hari Senin kemarin, itu juga waktu. Minggu lalu, itu waktu. Kemudian latar suasana itu berkaitan dengan suasana dalam cerita tersebut, apakah sedih, senang, haru, seperti itu. Lalu lanjut ya, alur ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Berarti kalau alur maju itu alurnya itu mulai dari awal sampai akhir, mulai dari penampilan, mulai dari pengenalan tokoh, kemudian penampilan masalah, kemudian konflik, klimaks, anti klimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Kalau alur mundur itu sebaliknya. Kalau alur campuran biasanya itu mulai dari awal dulu, kita mulai menampilkan tokohnya dulu.
masalah, penampilan masalah. Habis itu terkadang kalau udah konflik kembali lagi ke awal, atau biasanya itu disebut flashback. Atau flashback, tahu nggak flashback? Enggak ya, flashback itu kayak mengulang momen atau mengulang kejadian yang dulu yang udah pernah, kemudian kembali lagi ke cerita awal, ke cerita selanjutnya. Itu alur campuran, jadi campuran udah alurnya maju kemudian mundur balik lagi ke maju, seperti itu. Kemudian tema itu merupakan ide, gagasan, tokoh yang ada dalam cerita, amanat, pesan moral atau nilai positif yang bisa kita ambil dalam cerita imajinasi atau teks narasi. Sampai sini paham? Paham. Ya, paham. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut dulu ya. Jenis teks narasi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Jenis teks narasi itu dibagi menjadi dua sebenarnya, yang berkaitan dengan objek sama waktu. Pertama, objek dibagi menjadi dua. Apa itu? Total sama irisan. Total itu objek. Total itu teks narasi yang objeknya itu benar-benar total, tidak ada dalam kehidupan nyata. Entah itu nama tokoh, tempat, terus peristiwanya benar-benar total, benar-benar khayalan dari penulis. Kalau irisan itu objeknya itu bisa sebagian diambil dari dunia nyata, bisa sebagian benar-benar hanya hasil imajinasi dari penulis. Contohnya itu nanti kalian akan membahas tentang yang kemarin Ibu kasih tugas di ruang dimensi alfa. Nanti kita akan bahas ya mengenai jenis teks narasi. Kemudian mengenai latarnya ada zaman sama lintas waktu. Zaman itu berarti waktu dalam cerita narasi itu waktunya itu cuma satu waktu. Berarti misalkan dalam cerita itu cuma menceritakan waktu sekarang ya sekarang, waktu lampau ya waktu lampau, waktu yang akan datang ya waktu yang akan datang aja. Jadi nggak ada campuran waktu kemarin, waktu besok, seperti itu. Kemudian lintas zaman itu percampuran waktu, berarti nggak cuma menceritakan kejadian sekarang tapi bisa balik lagi ke belakang kayak flashback. Nah itu kan biasanya kalau lintas waktu itu biasanya dipakai pada cerita yang menggunakan alur campuran, seperti itu. Paham? Paham. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas minggu lalu. Ibu tadi sudah berbicara mengenai teks narasi. Minggu lalu disuruh untuk membaca teks narasi atau cerita imajinasi. Judulnya apa ya? Ruang dimensi alfa. Terus disuruh ibu untuk mencari apa? Unsur intrinsik. Sama apa? Sama jenis teks narasi. Ya, betul. Langsung kita bahas ya. Unsur intrinsik yang pertama tokoh. Tokohnya siapa aja yang kalian dapatkan? Coba sebutin satu persatu, bintang dulu. Aku, Eza, Ardi. Udah? Cuma itu? Bisa. Bulan coba. Doni, aku, Elsa, Ardi, Doni, dan manusia purba. Manusia purba. 5. Bahas ini coba bacain lagi. Sama nggak kayak Mbak Bulan? Aku, Elsa, Ardi, Doni. Doni cuma 4. Mbak Bintang 4. Mbak Bulan 5. Berarti Mbak bahas ini sama Mbak Bintang kurang tepat dilengkapi lagi ya. Berarti harus teliti lagi kalau membaca teksnya ya. Jadi tokohnya itu yang benar ada 5. Benar Mbak Bulan, ada Elsa, pertama tokoh aku dulu. Elsa, kemudian Ardi ya. Kemudian Doni sama manusia purba. Ya, benar. Bentar. Kemudian tokohnya itu berperan apa? Protagonis. Di situ siapa yang berperan protagonis? Aku, Ya. Kemudian antagonisnya? Elsa. Ya. Kemudian tokoh utamanya? Ada nggak? Nggak dapet ya? Udah lanjut dulu. Tokoh figuran? Manusia purba. Ya. Doni, Ardi. Tokoh utamanya itu berarti tokoh aku. Di situ tokoh aku berperan sebagai tokoh protagonis sama tokoh utama. Karena tokoh utamanya kenapa tokoh aku? Karena di situ berpusatnya pada tokoh aku. Hanya ceritanya itu yang sering disorot itu tokoh aku. Itu tokoh utama. Ya kan tadi Ibu udah menjelaskan kan pas di awal itu. Kemudian lanjut latarnya. Apa yang kalian temukan dalam cerita tersebut? Latarnya
Kemudian coba bahas ini. Bahagia. Ya. Terus alurnya di situ alur apa? Alur campuran. Kenapa alur campuran? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, Bulan bisa menjelaskan nggak kenapa alur campuran? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, yaudah nggak apa-apa. Kenapa alur campuran? Karena dalam cerita tersebut kan bercerita tentang tokoh aku kan, tokoh aku yang hidup di zaman sekarang, tapi tiba-tiba dia balik ke zaman dulu, zaman purba. Kemudian dia balik lagi ke masa sekarang. Itu kenapa disebut tokoh alur campuran. Kemudian temanya tentang apa? Kegigihan dan perjuangan. Iya, betul. Kemudian amanahnya, coba amanahnya Mbak Bintang, coba sebutin satu dulu aja. Jangan putus asa, setiap ada masalah pasti ada jalan. Ya, Mbak Bulan, Percaya diri dan yakin. Mbak Astini. Kekompakan atau kebersamaan dalam suasana kelompok itu penting. Ya, betul. Itu amanahnya ya. Jadi percaya diri itu harus pasti. Kita harus percaya diri, harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kemudian apa tadi? Jangan putus asa. Kita udah berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus jangan langsung putus asa karena kita lihat saingan kita. Tapi kita harus berusaha untuk yakin, percaya diri, berkaitan sama itu, yakin, percaya diri bahwa kita bisa. Jangan langsung putus asa. Kemudian kita iringi dengan doa. Itu kan paling penting kan kalau kita berusaha dengan sungguh. Kemudian habis itu, jenis teks narasinya termasuk apa? Irisan sama lintas waktu. Ya, dan irisan sama lintas waktu. Kenapa? Karena irisan tadi Ibu sudah menjelaskan itu berkaitan, sebagian itu diambil dari kisah nyata, sebagian itu hayalan si penulis, ya, si penulis atau si pengarang. Nah, dalam cerita Ruang Dimensi Alfa kan kenapa irisan? Karena sebagian diambil dari kehidupan nyata. Kemudian sebagiannya hayalannya itu dia bisa masuk ke zaman yang dulu. Masuknya itu melalui ruang dimensi alfa, itu ruang yang dibuat melalui mesin, melalui laboratorium. Itu kan hayal, nggak bisa kan kalau dalam kehidupan nyata itu kan nggak mungkin kan. Kayak mesin waktu misalkan seperti itu kan nggak ada dalam kehidupan nyata. Itu kan hayal, makanya termasuk irisan. Kemudian lintas zaman, lintas waktu, maksudnya lintas waktu itu dalam cerita kan si tokoh aku itu bercerita tentang kehidupan sekarang. Nah, tiba-tiba dia masuk ke kehidupan yang dulu, zaman dahulu, zaman purba, lintas waktu, bercerita tentang masa lalu, bercerita tentang prasejarah. Nah, itu termasuk lintas waktu. Termasuk itu kan tadi sudah dijelaskan juga alurnya alur campuran. Kalau misalkan lintas waktu berarti contoh yang lain lagi pernah sering melihat itu kan TV, film Doraemon. Nah, Doraemon kan sering menggunakan pintu kemana saja, mesin waktu. Nah, itu juga termasuk lintas waktu. Lintas waktu, ya benar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada nggak? Apa? Ada nggak? Ayo, jangan bingung. Ada nggak? Nggak ada. Udah paham? Udah paham semua? Beneran? Udah. Kalau udah paham semua, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.